saudara-saudari senasib sepenanggungan. Ada hak kita, hak rakyat bangsa ini untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Juga kita, para buruh, sudah bertahun-tahun kita melakukan kewajiban kita sebagai pekerja di pabrik ini. Tapi apa yang kita dapat? Upah yang tak layak, eksploitasi tenaga dan jam kerja. Banyak dari rekan kerja kita yang dilecehkan seksual sampai pemecatan sepihak. Sekarang hanya satu kata: lawan! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Begitu semangatnya aku waktu itu. Aku seperti singa yang mengaum di antara ribuan penghuni hutan. Semua mata tertuju padaku. Entah karena isi orasiku atau karena kalimat-kalimat itu keluar dari mulut perempuan yang selama ini terkesan pendiam. Mereka bertepuk tangan sesudah orasiku. 5 menit, ya 5 menit. Seperti penghargaan penonton atas pertunjukan teater yang sangat memuaskan. Yel-yel yang aku berikan, mereka sambut membuat gema yang riuhnya mengalahkan deru mobil di jalan raya. Aku, Sunarti, sang orator. Bagi rekan kerjaku sesama orator, aku mungkin dianggap pahlawan karena telah berani mewakili mereka yang tak berani bicara, mewakili mereka yang hanya berani berkeluh kesah di belakang, yang biasanya hanya coret-coret dinding toilet menggunakan lipstik atau spidol yang berisi umpatan pada atasan. Begitulah jadinya jika hidup ditekan, tapi tak dilampiaskan secara benar. Setelah demonstrasi itu, hidupku berubah. Aku semakin berani membela rekan kerjaku di depan para atasan. Pernah sekali Mugium mengadu padaku, berial ia jatuh SP1 karena tak masuk kerja. Padahal dia sudah memberikan alasan dia sedang menstruasi. Itu pun sudah disertai surat keterangan istirahat dari dokter. Tapi apa? Mereka tak menerima alasan itu. Bahkan Mugium dituduh merekayasa menstruasinya itu agar tak masuk kerja. Jelas aku marah. Ku tinggalkan pekerjaanku, lantas kulabrak setiap misioner edan itu. Apa benar Ibu Menes Mugium? Atas dasar apa? Bukankah dia sudah menyerahkan surat keterangan dari dokter? Saat itulah wajahnya memerah. Lalu ia menyuruhku keluar. Tapi aku tak bergeming. Aku terus melontarkan pikiran-pikiran sosialisku hingga akhirnya ia menampar pipi ini. Kau telah berani menentang atasanmu. Jangan anggap karena aku wanita, setelah mendapatkan perlakuan seperti itu, aku menangis. Menangis adalah sebuah kata yang sudah kuhapus dari kamus besar hidupku. Tamparan perawan tua itu selayaknya api yang disemburkan dan memperbesar api di dadaku. Ku tampar ia, ku campak ia dan ku cedotkan jejaknya ke meja kerjanya. Itu balasan buatmu perawan tua. Ya, setelah kejadian itu, aku di PHK. Aku sama sekali tak menyesal atas
atas terjadinya kejadian itu. Lantas, bagaimana dengan suamimu? Kenapa bertanya tentang suamiku? Ia baik-baik saja. Jikalau kalian pikir setelah kejadian itu rumah tanggaku berantakan, kalian salah. Justru yang mendorong keberanianku adalah Mas Naryo, suamiku. Kini ia mengguru di pabrik sepatu. Di tempat kerjanya, ia dikenal dengan julukan si petir. Mas Naryo tidak pernah mau menjadi serikat pekerja. Karena baginya, serikat pekerja bukan lagi DPR-nya para buruh, melainkan organisasi penjelat bokong para pejabat agar mudah mendapatkan jabatan. Ya, memang tidak semuanya seperti itu, tapi kebanyakan seperti itu. Kebijakan yang seharusnya diambil untuk memperbaiki kehidupan buruh dikorbankan untuk keuntungan pribadi. Lah, kenapa malah membahas suamimu? Iya ya, kenapa malah membahas suamiku? Baiklah, saya lanjutkan. Saya akan memberitahukan kalian sesuatu. Tapi ini rahasia. Kami tengah menyiapkan aksi besar soal kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Ada yang mau ikut? Setiap kepala kami hargai 100 per orang. Dari mana dananya? Dananya kami dapat dari rival politik pemerintah sekarang. Baik, saya juga sudah menyiapkan orasi yang lebih dahsyat daripada janji-janji partai waktu pemilu kemarin. Seperti saudara-saudara sebangsa setanah air. Sejak reformasi dulu, kita sudah sepakat bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme harus diberantas. Tapi apa kenyataannya? Masih saja semua itu terjadi sampai saat ini. Bahkan di lembaga-lembaga tertinggi bangsa ini yang seharusnya menjadi pemberantas korupsi malah terima suap. Mau jadi apa negeri ini? Sudah jelas ini bukti dari ketidakbecusan pemerintah sekarang. Hanya satu solusi. Ganti pemimpinnya